Indonesia resmi menghentikan siaran televisi analog dalam 3 tahapan, yaitu tahap pertama 30 April 2022, tahap kedua 25 Agustus 2022, dan tahap ketiga atau batas akhir 2 November 2022. Proses peralihan siaran ini disebut sebagai migrasi atau analog switch off. Berbicara migrasi televisi digital merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menambahkan pasal 60A ayat 2 dalam Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan mengikuti perkembangan teknologi termasuk analog ke digital. Proses migrasi ini paling lambat dilaksanakan 2 tahun setelah undang-undang disahkan. Yang pertama, Undang-Undang Cipta Kerja telah menembus kebuntuan regulasi pada bidang penyiaran yang telah belasan tahun tidak terrealisasi, yaitu dengan terrealisasinya dasar hukum migrasi penyiaran TV analog ke digital dan kepastian tenggat waktu analog switch off atau ASO. Dengan demikian, Indonesia dapat segera mengejar ketertinggalan dari negara lain dalam pemanfaatan digital dividen, spektrum frekuensi di pita 700 MHz yang dapat digunakan untuk kepentingan pendidikan, untuk kepentingan kesehatan dan penanganan kebencanaan serta kepentingan digitalisasi nasional. Analog switch off atau ASO juga menghilangkan potensi interferensi frekuensi radio antar negara yang berbatasan atau di wilayah perbatasan, khususnya di ASEAN yang telah sepakat untuk seluruhnya migrasi siaran TV analog ke digital. Seperti diketahui bahwa saat ini Indonesia sangat tertinggal dari negara lain di bidang siaran TV digital. Hampir 90% negara di dunia telah menghentikan siaran TV analog yang sangat boros pita frekuensi radio. Dengan demikian, dalam rangka mensosialisasikan kebijakan analog switch off, pemerintah terus mendorong kesiapan masyarakat beralih ke siaran TV digital. Salah satunya dengan mengajak masyarakat untuk menyaksikan pertunjukan rakyat yang diadakan di Kota Semarang, Jawa Tengah pada 18 September 2021 lalu dengan mengusung tema Bersiap Digital Sambut Siaran TV Digital dari Jawa Tengah. Acara dibuka dengan sambutan oleh Gugus Tugas Migrasi Sistem TV Analog ke Digital, Bapak Haryuka Widiputranto. Siaran televisi digital di Jawa Tengah sudah bisa dinikmati di 80% daerah. Mulai dari Kabupaten Blora, Kota Tegal, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Banyumas, Kota Semarang, Kota Magelang, Kabupaten Banjarnegara, dan daerah-daerah sekitarnya. Dan di tahun 2022, mudah-mudahan Kabupaten Wonogiri akan mendapatkan siaran digital sama seperti halnya dengan daerah-daerah lain di Jawa Tengah. Dan seiring berjalannya waktu, jumlah siaran digital di Jawa Tengah akan terus bertambah hingga awal tahun 2022 mendatang. Untuk bisa menonton TV digital sangat mudah, karena TV digital pada prinsipnya sama dengan siaran analog yang menggunakan antena biasa di rumah. Hanya saja kalau TV di rumah masih analog atau belum digital, maka diperlukan satu alat yang namanya decoder atau set-top box dan tidak perlu untuk mengganti TV analog di rumah. Dan juga nanti pemirsa sekalian akan mendapatkan manfaat-manfaat nilai tambah seperti jadwal acara yang bisa dilihat langsung di layar televisi, kemudian juga sistem pengamanan bagi tayangan anak, dan juga sistem peringatan dini kebencanaan dan manfaat-manfaat yang lainnya. Jadi TV digital itu adalah program untuk semua ya, bukan program pemerintah, bukan program industri televisi, tapi ini intinya adalah program peningkatan kualitas siaran untuk bisa dinikmati oleh masyarakat. Jadi televisi yang ada di Indonesia ini dari tahun 1962 itu menggunakan sistem analog. Dan ini sebetulnya Indonesia sudah cukup tertinggal karena dari pertengahan tahun 2000-an itu banyak negara sudah bermigrasi ke sistem digital. Nah, kekurangannya kalau di sistem analog itu siarannya mudah sekali terpengaruh oleh cuaca, kemudian terpengaruh oleh kondisi geografis. Akibatnya untuk kondisi Indonesia ini banyak saudara-saudara kita yang siarannya masih berbintik atau kabur, terutama yang berada di luar wilayah perkotaan ya. Nah, dengan siaran digital ini nanti gambarnya akan lebih bersih, suara yang lebih jernih, dan yang lebih penting lagi banyak pilihan program siarannya.
Jadi bagi teman-teman semua yang sudah menonton TV digital, saya yakin tidak akan kembali lagi ke siaran analog karena kualitasnya itu. Nah, ini program nasional dan digitalisasi ini akan berjalan di 341 kabupaten kota. Nah, jadi setiap provinsi akan kita buat acara petunda ini karena seperti saya sebutkan tadi, ini adalah program untuk semua. Dan ini adalah salah satu cara buat kita untuk menggapai segmen masyarakat yang memang suka pada acara-acara budaya ya. Dan disampaikan dalam bahasa daerah, dalam bentuk kemasan kesenian. Jadi pesan-pesannya bisa disampaikan dan juga masyarakat bisa terhibur dari pagelaran seni yang dilakukan.